kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah sangatlah cocok untuk digunakan untuk melatih kreativitas pelajar dalam berpikir. Karena dengan pembelajaran ini, peserta didik menjadi lebih aktif dan bebas dalam menyampaikan argumen dan pendapatnya sesuai dengan pemahamannya. Guru sangatlah berperan untuk membimbing muridnya dalam mengatasi masalah. Guru juga sebagai orang yang menyediakan media atau masalah kepada muridnya. Berikut model untuk strategi pembelajaran berbasis masalah dalam 5 langkah. Yang pertama, landasan teori. Sebelum dimulai, dibutuhkan pengenalan materi sebagai landasan teori kepada peserta didik. Teori yang disampaikan ini pastinya akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teori digunakan oleh guru perlu dipahami oleh peserta didik. Adapun ketika guru menerangkan, peserta didik setidaknya menulis sebagai rangkuman atau catatan untuk referensi ketika membahas masalahnya nanti. 2. Penyajian masalah. Setelah memberi landasan teori, guru menyajikan atau menyampaikan masalah yang berkaitan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyajian masalah biasanya berkaitan dengan isu-isu terbaru yang masih hangat untuk diperbincangkan. Karena dengan cara itulah peserta didik terlatih menjadi lebih kritis ketika menanggapinya. Ketiga, diskusi penyelesaian masalah. Peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini masing-masing akan berdiskusi menyoal apa yang telah disajikan oleh guru sebelumnya. Ketika berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik perlu membaca dan mencari literatur sebagai referensi pendapat yang akan disampaikan. Masalah yang didiskusikan oleh kelompok peserta didik itu merupakan hasil dari keterampilan dan kreativitas belajar. Jadi, guru harus memberikan penilaian yang baik supaya mereka akan lebih termotivasi lagi dalam mengikuti metode pembelajaran seperti ini. Dalam berdiskusi, peserta didik memiliki beberapa peran, yaitu mencatat, mencari referensi, bertanya, mencari pembicara. Peran ini didiskusikan untuk membentuk karakteristik kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran yang lebih efisien dan bermakna. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. Setelah diskusi telah menemukan penyelesaian masalah, peserta didik melakukan presentasi di depan kelas kepada teman-temannya. Dalam presentasi ini akan dijelaskan mengenai A. Masalah yang didapatkan. Masalah yang didapatkan berupa apa? Mengapa masalah itu bisa terjadi? Berapa lama masalah akan selesai? Itu semua akan dirangkum dalam PowerPoint yang singkat dan jelas. B. Bagaimana cara menanggapinya? Nah, disinilah peserta didik akan aktif dalam berpikir dan menelaah masalah yang telah disampaikan. Diperlukan kumpulan pendapat untuk menentukan bagaimana cara menanggapinya. Kemudian C. Bagaimana solusinya? Setelah mereka tahu bagaimana cara menanggapinya, mereka juga harus mencari solusi sebagai jalan keluar suatu permasalahan. Solusi yang diajukan oleh masing-masing kelompok ini seringkali menimbulkan kontradiksi, tetapi disitulah peserta didik mulai kreatif dan kritis. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan pada akhir pembelajaran. Setelah semua kelompok mengajukan solusi dan pendapatnya sesuai dengan pemahamannya masing-masing, seorang guru akan menyimpulkan masalah-masalah yang sudah dijelaskan oleh peserta didik dengan cara menyatukan pendapat yang bertentangan, menyertai apa saja yang menyebabkan masalah itu timbul. Penarikan kesimpulan juga dibutuhkan dari peserta didik supaya mereka paham mengapa banyak terjadi kontradiksi dalam masalah. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan dilakukan pada akhir jam pelajaran guna membuat lebih jelas dan mempersingkat waktu. Sekian dari kelompok